Selamat pagi pemirsa, tindak pidana korupsi di negeri ini tidak pernah benar-benar surut dan seakan tidak pernah kehabisan amunisi. Korupsi telah menjelma menjadi sebuah epidemi yang semakin masif, menyebar dan menginfeksi segala lini dari pusat kekuasaan hingga ke sudut-sudut gelap birokrasi di tingkat desa. Inilah editorial media Indonesia di Rabu 10 Desember 2025 dengan tema Jebol Stagnasi Melawan Korupsi. Bersama saya Jose Nicole, Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif kami di nomor 0215839900. Pagi ini telah bergabung bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Aris Fadila. Mas Aris, selamat pagi. Pagi, Jose. Mas Aris, nampaknya kita persembahkan editorial ini untuk peringatan Hari Anti Korupsi sedunia ya. Tapi menarik untuk kita lihat jebolnya Mas Aris. Ada kata jebol stagnasi. Sebenarnya stagnasi ini, apakah sebenarnya kita ironinya terlalu berharap banyak terhadap upaya penegakan korupsi di negeri ini, atau sebenarnya ada potensi yang lebih progresif dalam pemberantasan korupsi di negeri ini? Ya, editorial mengambil judul jebol stagnasi. Artinya bahwa kita menganggap bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia ini masih dalam taraf stagnan, tidak seperti Yose bilang tidak progresif gitu ya. Karena memang kalau kita lihat data Transparansi Internasional lewat Corruption Perception Index, skor Indonesia pada 2024 naik menjadi 37 dari 100 yang sebelumnya 34. Peringkat global pun naik dari 99 dari 180 negara. Tapi ini sinyal positif, tapi kita harus tahu bahwa skor 37 itu tetap di bawah rata-rata. Itu kan artinya stagnan, tidak naik tapi tidak signifikan lah, masih stagnan. Karena rata-rata global itu kan 44 dan jauh tertinggal dibanding negara di kawasan saja, kita jauh tertinggal. Itu yang kenapa kita di Hari Anti Korupsi ini mengambil tema kita harus jebol stagnasi pemberantasan korupsi di Indonesia ini. Ibarat kata kalau misalkan ini adalah liga sepak bola, kita masih pemain papan tengah nih ya Mas Aris. Jangan papan bawah. Jangan sampai kita terdegradasi ya. Tapi betul. Mas Aris, kita kan juga melihat bagaimana sebenarnya ini juga tidak lagi kita berbicara menyangkut penyelenggara negara, pemerintah, tetapi juga menyangkut pihak swasta. Bahkan kalau misalkan editorial hari ini mencatat ya Mas Aris, bahwa mereka yang datang dari latar belakang swasta itu justru lebih banyak tersangkut korupsi. Ini kita kalau tadi kita perception index-nya ya, kalau kita lihat indeks perilaku anti korupsi masyarakat yang surveinya biasa dikeluarkan oleh BPS, kita menyebutnya IPAK, Indeks Perilaku Anti Korupsi. Itu hanya 3,85 dari skala 0 sampai 5. Berarti itu turun 3,92 di 2023. Artinya apa? Bahwa ini kan indeks yang mengukur perilaku anti korupsi. Seberapa besar masyarakat itu anti terhadap perilaku korupsi. Bahwa IPAK masih menurun, menunjukkan bahwa tingkat masyarakat korupsi masih dianggap normal, masih dianggap biasa saja. Bahkan survei KPK kalau tidak salah itu 95% masyarakat itu menganggap pernah melihat aparat menerima suap. Itu kan berarti ya sudah biasa saja. Ya, justru ini yang harus kita perangi. Ini kayak budaya, kayak membiasakan, kayak ya biasa aja, nggak apa-apa itu dari tingkat yang paling rendah dari tingkat desa, ngurus KTP harus kasih uang, ditilang kasih uang, yang kayak gitu-gitu itu yang harus sebenarnya diperangi. Dan kita kan tahu bahwa KPK itu ada penindakan, ada pencegahan. Selama ini kan yang muncul adalah penindakan. Pencegahannya ini yang harus dimunculkan. Itu kan harus budaya, harus sejak dini diperkenalkan bahwa menerima suap itu tidak boleh. Baik, nanti kita akan lebih banyak dielaborasi di segmen selanjutnya ya Mas Aris. Dan pemirsa, inilah editorial media Indonesia di Rabu 10 Desember 2025 dengan tema Jebol Stagnasi Melawan Korupsi. Jebol Stagnasi Melawan Korupsi. Tindak pidana korupsi di negeri ini tidak pernah benar-benar surut dan seakan tidak pernah kehabisan amunisi. Korupsi telah menjelma menjadi sebuah epidemi yang semakin masif, menyebar dan menginfeksi segala lini dari pusat kekuasaan hingga ke sudut-sudut gelap birokrasi di tingkat desa.
Semua lini penganggaran negara tidak ada yang luput dari aksi rasuah, baik dari sektor infrastruktur vital hingga alokasi dana sosial. Dari hasil analisis Indonesia Corruption Watch terhadap kasus korupsi sepanjang tahun lalu, ada 3.605 putusan kasus korupsi yang dipublikasikan Mahkamah Agung dengan kerugian keuangan negara mencapai 330,9 triliun rupiah. Angka itu jelas menunjukkan bahwa perang melawan korupsi di negeri ini masih jauh dari tuntas, bahkan cenderung terperangkap dalam stagnasi. Aksi-aksi penindakan tipikor oleh penegak hukum, baik itu Komisi Pemberantasan Korupsi, kepolisian maupun Kejaksaan Agung seakan menggarami lautan, tak terasa asinnya. Korupsi di Indonesia telah melampaui batas definisi sebagai sekadar kasus perorangan atau persoalan oknum nakal, tetapi telah berevolusi menjadi penyakit sistemik yang menggerogoti setiap sendi kehidupan berbangsa. Aktornya pun telah mencakup beragam profesi. ICW mencatat pekerjaan terdakwa kasus korupsi paling banyak berasal dari sektor swasta, 603, disusul pegawai pemerintah daerah 462 dan kepala desa 204. Sementara itu, terdakwa dari jabatan strategis seperti legislatif, kepala daerah dan pejabat BUMN masih relatif rendah, 110. Banyaknya level pegawai dan minimnya pejabat yang ditindak menunjukkan bahwa usaha untuk memberantas korupsi belum mampu menjerat pelaku-pelaku kelas atas yang mungkin karena intervensi kekuasaan ataupun kebijakan-kebijakan yang tidak pro pemberantasan korupsi. Melemahnya taring lembaga-lembaga yang selama ini jadi ujung tombak pemberantasan korupsi jelas menjadi penyebab utamanya. Sejumlah kasus korupsi yang menyentuh aktor-aktor kekuasaan terkadang prosesnya sering jalan di tempat. Oleh karena itu, Hari Anti Korupsi Sedunia tidak boleh menjadi sekadar ritual seremonial tahunan yang diisi dengan pidato-pidato berapi-api yang mudah dilupakan. Sudah saatnya bangsa ini bergerak melampaui retorika klise dengan mengembalikan taring pemberantasan korupsi. Memang, skor survei penilaian integritas SPI 2025 mencapai 72,32 poin atau meningkat daripada SPI 2024 yang mencatat 71,53 poin. Namun, skor ini masih dalam kategori rentan, sekaligus menunjukkan bahwa praktek koruptif masih terjadi. Begitupun dari indikator skor indeks persepsi korupsi. Skor IPK 2024, Indonesia masih di angka 37 dan menempati peringkat 99 dari 180 negara. Bahkan, untuk level Asia Tenggara, Indonesia menduduki peringkat kelima, kalah dari Singapura, Malaysia, Timur Leste, dan Vietnam. Situasi tersebut jelas membutuhkan komitmen dan kerja nyata dari pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto. Tunjukkan keberanian politik untuk bersikap tegas dalam upaya pemberantasan korupsi. Jangan biarkan penindakan korupsi berjalan di tempat, seolah menghadapi tembok tebal yang tak terlihat. Penerapan efek jerat terhadap pelaku korupsi harus serius, tidak lagi toleran terhadap vonis yang ringan atau hukuman diskon. Perihal ini jelas butuh komitmen nyata. Pasalnya, rata-rata hukuman penjara bagi terdakwa korupsi hanya 3 tahun 3 bulan, dengan denda rata-rata hanya 180 juta rupiah. Disitulah mestinya menjadi momentum bagi Presiden Prabowo Subianto untuk mengubah keprihatinan dan kemarahan rakyat menjadi kebijakan konstruktif. Segera dorong pembentukan undang-undang perampasan aset yang sudah bertahun-tahun mandek. Pemiskinan merupakan sanksi yang paling menjerakan bagi koruptor. Rakyat tentu tidak mau terus-menerus hanya menonton kemarahan presiden di berbagai kesempatan. Karena korupsi tak kunjung bisa diberantas. Mari kita tunggu kebijakan konkret demi menepati janji mengejar koruptor kemanapun dan dimanapun mereka berada dan berlindung. Pemirsa, pastikan Anda berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif kami di nomor 021 583 99 100. Editorial Media Indonesia kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan sekarang kami akan menyapa salah satu penelpon yang telah bergabung bersama kami. Ada Ibu Ong Maihua dari Pejaten, Jakarta. Ibu, selamat pagi.
Oh, selamat pagi Bang Yose, Mas Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, dari perspektif seorang warga negara, apakah Anda melihat penegakan korupsi kita ini sudah mulai stagnan, Bu? Iya, betul. Emang stagnan dengan korupsi. Bagaimana Bang Yose, Mas Arif? Undang-undang dimiskinkan dan dirampaskan sampai hari ini belum diundangkan. Tentunya masyarakat juga bingung hanya sebagai penonton. Terjadi di Pemda Bekasi, terjadi di Sleman. Korupsi merupakan jemaah ya. Kayaknya seperti arisan saja di sini, korupsi di situ. Lebih-lebih sekarang ada bencana alam. Tentunya itu pasti orang akan ngelirik-lirik dan akan melakukan korupsi karena ada anggaran yang besar dan sebagainya. Bagaimana penegakan hukum di negara ini, Mas Yose, Mas Arif? Udah saatnya Presiden Prabowo menegakkan hukum. Jangan omon-omon orang korupsi akan dikejar ke sampai Antartika. Ya, kita kalau sudah terjadi korupsi, hukuman itu tidak bisa lebih dari tergantung bagaimana pasalnya. 3 tahun, 4 tahun, tergantung berapa dia korupsinya. Semoga saja negara ini hukum ditegakkan, Mas Yose dan Mas Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ong Maihwa dari Pejaten Jakarta atas tanggapan Anda, Mas Aris. Ini menarik ya, korupsi dibilang sama Ibu Ong Maihwa sebagai arisan jemaah. Apakah kita benar-benar melihat bahwa ini sudah seumum itu sebenarnya situasinya? Ya, tadi kita sebut bahwa ini sudah seperti hal yang normal saja gitu ya, kayak gantian gitu ya. Kayak arisan, siapa yang dapat giliran. Nah, tadi kita cermati apa yang disampaikan Ibu Ong tadi bahwa tidak ada efek jera karena kalau kita lihat data dari ICW yang mengatakan bahwa rata-rata hukuman korupsi 2024 hanya 3 tahun 3 bulan dengan denda rata-rata hanya 180 juta. Bayangkan, itu kan orang nggak takut ya kan, uangnya masih banyak, masih untung, penjara 3 tahun bayar 180 selesai gitu kan. Ya, tadi Ibu Ong juga menyatakan bahwa apa kabar undang-undang perampasan aset? Ya, itu kan sekarang masih ada di DPR dan itu harus segera. Ya, setidaknya itu memberikan efek jera karena kita lihat ternyata para koruptor ini jangan-jangan tidak takut sama Tuhan, tapi dia takut jadi miskin gitu kan. Setidaknya itu bisa membuat orang untuk berpikir 1000 kali untuk korupsi karena dia takut miskin. Tapi Mas Aris, kita melihat juga bahwa editorial kita menyoroti mereka yang menjadi tersangka dan akhirnya terpidana. Orang-orang high profile ini agak minim. Bagaimana kita menggerakkan supaya rancangan undang-undang perampasan aset ini adalah menjadi common sense kolektif kita dalam berbangsa supaya ini adalah arah baru dalam pembangunan bangsa kita ini, Mas Aris? Iya, tadi kan kita sebut soal survei IPAK ya, bahwa ini ternyata survei itu menunjukkan bahwa masyarakat itu seperti menormalkan, seperti ya sudahlah, memang sudah begitu kok gitu loh. Itu yang harus diubahkan. Diubahnya tuh dari menyadarkan masyarakat sejak dini bahwa korupsi itu tidak boleh gitu deh. Itu merugikan. Dari hal-hal kecil, menyuap, ya kan, memberikan upeti, itu yang harus ditanamkan sejak dini. Nah, di ujungnya tadi yang high profile-nya, ya undang-undang perampasan aset itu kita sudah dengar beberapa kali bahwa Presiden menyatakan bahwa dia akan menindak tegas orang-orang yang korupsi, ya kan, dia tidak akan pandang bulu. Tapi faktanya kan itu belum terjadi. Kita coba lihat aja kasus di KPK, misalnya kasus kuota haji, itu kan masih berlarut-larut. Ada apa gitu kan? Orang kan bertanya-tanya ada apa? Apakah ada unsur politiknya? Jangan campur adukan itu. Itu yang membuat masyarakat tidak percaya gitu loh. Ini di mana? Kok yang ini cepat, yang ini lambat? Itu. Tapi apakah kita terlalu optimis juga nanti jangan-jangan Mas Haris ketika rancangan undang-undang perampasan aset ini sudah diketok, ternyata justru malah ada siasat lain. Ini kan ayam apa telur dulu nih, mental orangnya atau undang-undangnya dulu nih? Setidaknya
ada progres ya, progres bahwa ini ada ancaman hukuman yang jangan-jangan ditakuti oleh para koruptor karena mereka kan takut miskin kan. Orang korupsi jangan-jangan takut miskin gitu, takut nggak punya uang, takut keluarganya nggak bisa makan. Justru itu mungkin yang bisa mencegah. Kalau misalkan memang ternyata dugaan keterlibatan penyelenggara negara ini masif, Mas Aris. Sebenarnya kan yang menarik kan untuk kita lihat pihak swasta di sini ya, Mas Aris. Ya. Pihak swasta kan ibarat kata mereka ini kalau mereka harus tidak harus menyogok, kenapa harus menyogok lalu dijadikan tersangka dan terpidana? Betul? Ya, korupsi ini kan KPK, Kejaksaan itu kan yang diurus itu kan keuangan negara. Jika keuangan negara dikorupsi, ya kan. Nah, memang banyak terlibatnya swasta. Data menunjukkan bahwa swasta yang banyak terlibat. Tapi kan kita harus ingat bahwa karena swasta ini menyuap aparatur sipil negara, menyuap kepala daerah untuk mendapatkan proyek. Akhirnya swastanya banyak kan. Yang disogoknya satu, kepala daerah. Tapi yang ngirim rame-rame. Untuk mendapatkan proyek jalan, proyek apa, segala macam kan. Ya, karena melibatkan swasta, karena itu yang menjalankan swasta proyek-proyek itu kan. Tapi yang menentukan kan aparatur sipil negara. Betul. Dan tentunya kita nanti akan elaborasi pada segmen lebih lanjut ya, Mas Aris dan juga pemirsa. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kita berada dalam bagian akhir dari diskusi kita pada pagi hari ini. Mas Aris, saya ingat beberapa waktu lalu ketika Presiden Prabowo Subianto mengunjungi pengungsi di Aceh. Ketika Presiden bilang bahwa nanti kita ambil uang dari koruptor untuk dikerahkan bantuan kepada Aceh dan disambut riuh oleh masyarakat. Ini kan sebenarnya sebuah potret bahwa masyarakat kelas bawah pun sebenarnya berpihak kepada dugaan-dugaan korupsi itu segera diberantas. Apakah sebenarnya harus dipertajam lagi, Mas Aris? Iya, masyarakat tuh mungkin saya berpangku saking jengahnya, saking ininya, udahlah biarin aja gitu lah, ya kan? Itu kan bahaya kalau sampai terjadi masyarakat, udahlah biarin aja, apatis gitu, ya? apatis. Itu yang tidak boleh kan? Makanya transparansi itu penting gitu loh. Ya, penegakan hukum itu sangat penting. Jadi masyarakat melihat dihukum kok gitu loh. Terus kan pemulihan aset secara maksimal, transparansi hasil audit dan ini akan memunculkan, memulihkan kepercayaan publik. Kalau kita lihat ya, dari 50,96% putusan Tipikor tidak tersedia untuk publik sehingga menghambat pengawasan peradilan. Keterbukaan itu bahwa orang yang bersalah dalam hal ini korupsi itu dihukum, hukumannya itu maksimal, ya kan? Terus kita juga harus lihat bahwa promosi pejabat, pangkat jabatan harus mempertimbangkan integritas, itu harus, ya kan? Sistem pengadaan belanja publik, izin harus dibuat setransparan mungkin. Sekarang kan sebenarnya sistemnya sudah ada, Jose, ya kan? Betul. Bahwa ada istilahnya apa, lelang jabatan, ya kan? Ada soal integritas, fakta integritas, terus soal sistem pengadaan sekarang ada namanya e-katalog untuk itu. Itu ada semua. Sistemnya sudah ada. Ini kan soal mental, soal budaya, soal takut malu kalau korupsi. Itu yang sebenarnya yang harus menjadi hal yang harus, dan itu perlu panutan. Nah, masalahnya selama ini beberapa tahun belakangan kemarin itu kan panutan orang untuk korupsi adalah KPK. Betul. Tapi kan kita lihat sendiri seperti apa KPK sekarang ini gitu kan. Ya. Ada pelemahan lah, isu pelemahan, ada seperti kasus itu pilih-pilih lah, tebang pilih, ada kasus yang sudah lama nggak jalan-jalan. Itu kan yang menjadi masyarakat, ya sudahlah biarin saja gitu, yang penting saya bisa makan. Itu yang bahaya. Jadi sebenarnya korupsi di Indonesia itu bukan luka lama yang belum kering, tapi luka yang masih berdarah-darah. Dan di sisi lain sebenarnya Mas Aris adalah bagaimana kita juga memberikan edukasi kepada masyarakat, tidak berpuas diri ketika ada pejabat negara maupun pejabat tinggi negara yang menyatakan komitmennya untuk terus memberantas korupsi. Artinya bahwa kita menghimbau masyarakat harus dukung rancangan undang-undang perampasan aset ini, Mas Aris? Saya kira ya itu salah satu cara ya, cara untuk membuatkan efek jera dan dirampas semua untuk negara hartanya yang hasil korupsi. Itu menurut saya, ya nggak usahlah kita bicara seperti Cina yang hukuman mati ya. Itu masih kontroversial, ada debatable soal hukuman mati. Tapi perampasan aset saya kira itu yang perlu, dan pemerintah, DPR itu harus mendorong itu sehingga kepercayaan publik akan pemberantasan korupsi itu akan
kembali tumbuh. Baik, tentu kita berharap bahwa masyarakat terus aktif dan tidak pasif ya, Mas Aris. Terima kasih anggota Dewan Redaksi Media Group, Aris Terima kasih, Pujiawan, telah bergabung bersama kami. Pemirsa, rakyat tentu tidak mau terus-menerus hanya menonton kemarahan presiden di berbagai kesempatan karena korupsi tak kunjung bisa diberantas. Mari kita tunggu kebijakan konkret demi menempati janji mengejar koruptor kemanapun dan dimanapun mereka berada dan berlindung. Kiranya editorial Media Indonesia edisi kali ini bisa mencerahkan pikiran kita tentang situasi negara ini antar sesama anak bangsa. Saya Jose Nicole pamit undur diri, sampai jumpa. Download Metro TV Extend sekarang.